Sarwenda merajut hal manis bersama Giorgio Antonio di tengah kabar yang berhembus belakangan ini bahwa Gio sudah melamar Sarwenda secara pribadi sebagai kekasih. Di tengah munculnya kabar tersebut, berbagai momen romantis antara Sarwenda dan Gio bertebaran di sosial media. Aksi romantis yang mereka suguhkan seakan mengungkapkan kedekatan mereka selama ini tidak lagi semata profesional, tapi sudah menjurus ke ranah asmara. Apalagi ketika Gio membuat pengakuan bahwa ia sudah menaruh rasa sayang kepada Sarwenda. Pengakuan itu selain tentu saja membuat Sarwenda diselimuti rasa gugup, namun bahagia, juga membuat keduanya putrinya diselimuti rasa salah, tingkah salting yang sontak membuat heboh. Lantas, seperti apa klarifikasi dari Sarwenda terkait berbagai momen romantisnya dengan Gio tersebut? Seperti apa pula telisik ahli tarot terkait nasib hubungan mereka di kemudian hari? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedekatan Sarwenda dengan Giorgio Antonio terlihat semakin romantis. Dari beberapa postingan di sosial medianya, disuguhkan beberapa momen indah dan istimewa tersebut. Di antaranya dalam salah satu story video yang diposting Sarwenda. Terlihat bagaimana ia bersandar manja di bahu Gio yang kekar. Tak perlu lagi untuk mendengar pengakuan dari keduanya soal adakah sesuatu yang spesial dari kedekatan mereka selama ini. Karena dalam beberapa momen, sinyal-sinyal adanya chemistry asmara dari kedekatan keduanya pun sudah tampak terlihat jelas. Keduanya bahkan terlihat berbicara sangat dekat, saling membisikkan sesuatu. Tak terdengar apa yang keduanya bicarakan ketika itu, namun seorang warganet menuliskan dalam video kalimat yang membuat publik semakin heboh, yaitu, "Papio said, Bun kamu cantik banget, I love you." Kemesraan mereka pun kembali terekam saat Sarwenda berdiri tepat di belakang Gio. Ia terlihat bersandar manja di bahu Gio. Sementara Gio beberapa kali menoleh sembari tersenyum penuh makna. Hingga muncul pujian dari Gio bahwa Sarwenda makin cantik. Mio tambah cantik. Oh sih. Rahasianya apa coba? Bisa dong kita semuanya rahasia. Makin cantik gitu. Kalau gue mau sama yang Kita cerita dong. Di sini kan banyak para ladies. Ya. Gimana sih Mio makin umur, makin glowing, makin cantik? Kamu pakai apa aja? Bagi dong resepinya dong. Ladies talk. Iya, ladies talk. Ladies talk. Tadi ladies talk. Kata Papio, Kok merinding sih? Aksi buka-bukaan Gio juga terlihat di suatu video di sosial media. Ketika itu Gio membenarkan bahwa ia sudah menaruh rasa sayang kepada Sarwenda setelah sekian lama mengenalnya. Tentu saja ini suatu bentuk pengakuan yang mengejutkan dari Gio, yang selama ini tak pernah mengungkap seperti apa hubungan keduanya sejauh ini. Belum lagi gestur tangan Gio ketika menyibak dengan halus rambut di bahu Sarwenda.
Lalu mengelus leher ibu 3 anak ini dengan lembut tentu saja membuat netizen makin terhanyut dalam rasa baper yang dalam. Dan yang membuat suasana riuh, Thalia dan Tania yang lebih dahulu dirasuki rasa salting mendengar pengakuan Gio tersebut. Pertanyaannya, Uncle sayang sama Bunda nggak? Atau Kak Gio sayang nggak sama Mamio? Gitu Pak. Tadi Pak, bener kan guys pertanyaannya? Ya. Iya, kok Mami yang jawab? Emang Mami netizen? Ya. Oh, dia mewakili katanya. Menurut Mia harus dijawab nggak? Tapi kalau menurutnya gimana jawaban Uncle apa? Apa Mami kasih tahu? Nanti. Harus dari Uncle-nya kan Mami? Menurut kamu jawaban Uncle apa? Kalau kalian nanya, Papio sayang Mamio atau enggak, ya pasti kan kalau makin kenal lama ya itu spend time together bareng. Rasa sayang itu adalah sesuatu yang normal ya guys. Rasa sayang itu adalah sesuatu yang normal ya guys. Gitu. Normal gitu. Jadi kan aku pasti ya otomatis ya pasti ada rasa sayang, pasti kan ada ke Mamio ya pasti ada. Kamu salting ya? Uncle bilang sayang. Lucu banget Papa. Mami mewakili ya, Cici sama Mami mewakili netizen. Cici ya. Mohon maaf, ini kan yang dibilang emaknya, yang salting anaknya. Saat ditemui awak media baru-baru ini dan menyakan tentang arti momen romantis dengan Gio itu baginya, di mana Gio mengaku telah menaruh rasa sayang kepada dirinya. Bahkan hal itu disampaikan di hadapan kedua putrinya dan netizen. Sarwendah pun menunjukkan respon yang tak terduga. Ci, sebentar Ci. Belakang bang. Iya, sedikit aja Ci. Bentar aja, 2 menit aja. Ci, dikit aja Ci. 1 menit aja, Ci. Momen bucin tak hanya ditunjukkan Gio, tapi juga sempat ditunjukkan oleh Sarwendah. Hal itu terjadi ketika Sarwendah mengakui bahwa dirinya telah memasang foto Gio di belakang casing handphonenya yang bening. Dengan wajah sedikit gugup, namun tak mampu menahan senyum sembari melirik Gio, Sarwendah berujar bahwa ia seumur-umur tidak pernah melakukan hal sebucin itu. Mendengar celetukan Sarwendah, Gio pun menimpali dengan nada menggoda. Ya, karena seumur-umur kamu belum pernah ketemu yang kayak aku. Kalimat Gio tersebut diaminkan Sarwendah, sembari memendam suatu rasa yang pastinya sulit untuk ia katakan. Karena seumur-umur kamu belum pernah ketemu ya. Momen Sarwendah menyematkan foto Gio di casing belakang handphonenya tentu memiliki banyak makna. Lantas, seperti apa penjelasan dari Sarwendah terkait tujuan dirinya memasang foto Gio di casing belakang handphone miliknya? Ciwen, mau tahu dong itu gimana kelanjutannya untuk dari sama Ciwen dan Giorgi? Tanggapannya Perihal Ciwen dan nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. yang didorong Pak, sembari jalan ya, sembari jalan ya. Iya, sembari jalan ya. Baik-baik. Ciwen Sembari gimana jalan Ciwen? ya. Mengejutkan, aksi manis yang dilakukan Sarwendah bersama Giorgio Antonio di balik urusan pekerjaan. Lantas, seperti apa peneropongan ahli tarot Denny Darko terkait hubungan antara Giorgio dengan Sarwendah? Bermula dari urusan pekerjaan kolaborasi di sosial media, kedekatan Sarwendah dan Giorgio Antonio mulai menjurus ke ranah asmara. Awalnya kedekatan mereka memang terlihat sangat profesional, tapi lama-lama aura asmara mencuat begitu kencang. Lantas untuk mengetahui seperti apa hubungan keduanya saat ini, tim intens investigasi pun meminta peneropongan dari ahli tarot Denny Darko.
Denny Darko mengungkap gambaran alasan mengapa keduanya belum juga mempublish hubungan asmara mereka sampai saat ini. Jadi kalau dilihat di sini, jelas ini hubungan yang memang nyata. Tetapi apakah ini akan berakhir di pelaminan walaupun akan ada upaya untuk bertunangan? Tunggu dulu, kita akan lihat kartunya. Sayangnya saya merasa bahwa ada sebuah ancaman yang akan membuat mereka berdua ini bisa saja tidak bersama. Kehati-hatiannya muncul dari Sarwenda saya kira ya, karena Sarwenda ingin saat itu diumumkan sudah nggak mungkin akan bisa diunduh lagi. Saat diumumkan artinya benar-benar harus iya. Saya melihat dari kejauhan ini ada yang mendekat ke arah Giorgio dan ini bisa saja akan membuat Giorgio ini menjadi gamang dan bimbang. Denny Darko juga menelisik kemungkinan dan peluang hubungan Sarwenda dan Giorgio Antonio kelak apakah akan dibawa ke pelaminan alias pernikahan. Dari kedekatan keduanya yang semakin lengket, Denny Darko melalui penerawangan kartu tarotnya melihat rezeki mereka yang akan semakin mengalir deras dan kencang ketika mereka berjuang bersama. Namun, benarkah ada kemungkinan bahwa hubungan mereka bisa tidak sampai di pelaminan karena pengaruh dari sekitar seperti keluarga ataupun sosial media? Ya maksud saya di sini siapapun itu, netizen ini pasti akan menjodohkan. Tapi ya kan kebetulan yang di sini ada Giorgio kan, maka inilah yang terus kemudian terjadi. Cuma ya kembali lagi, hal-hal yang kalau di antara mereka berdua ini sudah cocok lah semuanya. Tinggal ya tadi, hal yang akhirnya akan mungkin terjadi yang di luar hal-hal yang sifatnya itu hoki. Kalau hoki mereka ini akan memiliki hoki yang luar biasa saat mereka ini bersama. Saya kira ya iya ya, karena walaupun Giorgio ini nggak pernah menikah sebelumnya, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang dia mungkin belum pernah mengalaminya, dan dia cukup dewasa untuk bisa menerima kondisi Sarwenda ini tadi. Kalau untuk chemistry antara keduanya tidak ada permasalahan, no issue at all, nggak ada masalah, cocok, sama-sama baik. Cuman sebagai seorang laki-laki pilihan itu akan banyak, dan belum lagi jika ternyata pilihan itu juga ikut akan dipengaruhi oleh keluarga atau orang yang dituakan atau orang tua yang akan juga pasti akan memberikan pertimbangan dan juga pilihan. Serta kalau dulu orang kan nggak terlalu banyak pilihan, kalau sekarang buka sosial media, apalagi kalau saya misalkan terlahir seperti Giorgio, pilihannya jadi wah banyak sekali gitu loh, yang akan mereka ini juga akan membentangkan tangan dan menyambut seorang yang sukses, cerdas, ganteng, dan juga luar biasa seperti Giorgio ini tadi. Maka hal seperti itu saat ini mungkin belum terlalu terfikirkan. Tapi jika ternyata pilihan itu datang dan muncul di depannya, ini akan beda cerita lagi. Dan ya, kembali di sini bahwa Sarwenda ada banyak hal yang positif, tapi ya bukan negatif ya. Maksudnya hal-hal yang akan tidak mudah. Ini adalah saat ya, Sarwenda adalah seorang janda yang memiliki anak yang otomatis ya di depan si Giorgio ini harus mengetahui posisinya dan juga posisi anak-anak Sarwenda ini tadi. Mengejutkan peneropongan Denny Darko terkait nasib hubungan antara Giorgio dengan Sarwenda ke depan. Lantas, seperti apa pula respon tak terduga Sarwenda ketika dikonfirmasi awak media terkait kabar dirinya telah dilamar oleh Giorgio Antonio? Intensnya kedekatan Sarwenda dengan Giorgio Antonio belakangan ini semakin menjadi sorotan publik. Pasalnya, kedekatan mereka tidak terlihat biasa-biasa saja. Di tengah kedekatan mereka yang semakin lengket, heboh pula kabar baru-baru ini yang menyebutkan kalau Gio telah melamar Sarwenda. Dan yang mengejutkan adalah respon Sarwenda saat dikonfirmasi awak media terkait kabar dirinya telah dilamar oleh Giorgio Antonio. Ya maaf ya, habis liburan Bun. Bun, kemarin habis jalan-jalan Bun, gimana Bun? Dikit aja Bun. Kasih jalan ya, kasih jalan. Bun. Ayo Bun. Anak-anak aja. Gimana keseruannya Bun? Bun, mana Bun? Gimana Bun? Maunya udah setuju gimana Bun?
Marah bentar ya Bun. Bun, boleh dong sedikit dong, sedikit dong. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi. Nah, I ain't lazy. Track after track, I work on the daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy.